Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Nak udah sampai. Sini. Umi Amimah memanggil Gus Adnan yang baru tiba di pesantren. Ada apa Umi? Ada yang mau dibantu? Tanya Gus Adnan. Kamu inget temen masa SMA-mu enggak? Tanya Umi Amimah. Siapa? Gus Adnan bertanya kembali karena bingung dengan maksud uminya. Azahra Syauki Aranaya. Temen SMA kamu yang cantik itu loh, dia kemarin kesini tapi kamu udah pulang. Kata Umi Amimah dengan semangat. Siapa itu? Ngapain kesini? Aku enggak kenal sama dia. Ucap Gus Adnan jujur. Dia liburan dari Mesir. Tujuannya ngasih oleh-oleh ke Umi. Jelas Umi Amimah. Buat Umi aja. Aku enggak usah. Kata Gus Adnan. Loh, kamu dapat juga dari Azahra. Dia bilang udah disendirikan oleh-olehnya sama dia. Jadi, kita semua dapat. Ucap Umi Amimah lalu berjalan ke arah meja di ruang tamu dan mengambil oleh-oleh dari Azahra. Gus Adnan pun mengambilnya karena tak mau menolak pemberian dari Umi Amimah. Dia sangat menyayangi uminya. Udah sana ke pesantren. Santri-santri kayaknya udah masuk kelas semua. Titah Umi Amimah. Iya Umi. Leon, kau melukis hal aneh apa ini? Dosen tersebut menyipitkan matanya heran dengan lukisan mahasiswanya yang lagi-lagi aneh menurutnya. Ini baru setengah jadi Pak, jadi sabar aja. Nanti kan Bapak juga nilai hasil lukisan saya. Ucap Leon bangga. Saya harap lukisannya ada tujuan dan arti yang bagus. Ucap sang dosen lalu berjalan melewati tempat Leon. PVTT. Leon menoleh dengan wajah kesal. Gak usah ketawa ya. Calon seniman itu berproses ke gua, gak ke elo. Manusia buruk rupa ke elo itu mending diem aja. Balas Reina sambil tertawa. Cek, kenapa lo nyebelin banget sih? Gerutu Leon. Asal lo tahu deh Rey, lo itu paling ditakutin di jurusan ini. Kata Leon. Reina menoleh dengan wajah mengejek ke arah Leon. Gue serius tahu. Dari mana lo tahu? Perasaan mereka biasa aja ke gue. Balas Reina kembali fokus melukis. Ya mereka takutlah buat terang-terangan ketakutan ke elo. Balas Leon. Mereka aja yang kebawa suasana. Sahut Reina acuh. Lo inget waktu ospek sama Kakel. Kakelnya aja gak berani nyentuh lo ataupun ngomelin lo. Kata Leon. Karena sebelum berangkat gue sholat tahajud dulu. Reina berkata sombong membuat Leon melempar kuasnya. Yew. Perasaan baru kali ini gue denger lo sholat tahajud. Gerutu Leon. Saya heran, padahal kamu sering lihat drama gak jelas di TV tapi hafalan bisa lancar. Gus Adnan duduk di sebelah Reina sedikit jauh. Setelah menyelesaikan sholat Isya berjamaah dan membaca Al-Quran, Gus Adnan meminta Reina untuk membacakan surat yang ada di dalamnya tanpa mencontek. Gus Adnan ingin mengetes seberapa hafalannya Reina. Tapi di luar prediksinya, Reina justru hafal dan tak ada kesalahan sama sekali. Karena papa aku yang ngajarin sambil pegang rotan. Reina hanya melirik sekilas ke arah Gus Adnan. Saya kira papa Gani gak bakal tega begitu. Jangan percaya. Papa pernah pukul aku pakai kelidi. Balas Reina. Berlebihan banget. Gumam Gus Adnan. Papa kalau soal agama keras. Tapi abis pukul aku itu, dia minta maaf kok. Ucap Reina. Terus kamu maafin? Tanya Gus Adnan. Enggak. Dosa kamu enggak maafin orang yang lebih tua. Ucap Gus Adnan. Reina menoleh dengan wajah kesal. Ingin memukul suaminya tapi mengangkat tangan saja mager. Sekarang lihat ini, sampai bekas tahu. Bunda juga marah ke papa. Katanya boleh ngedidik keras tapi jangan sampai begini. Omel Reina sambil menunjuk bekas pukulan lidi kepada Gus Adnan. Saya dulu gak digituin sih. Ucap Gus Adnan. Terserah.
BTW Gus, itu di meja dari mana? Reina menunjuk paperback di atas meja. Gus Adnan menatap sekilas paperback tersebut. Dari temen Umi, balas Gus Adnan. Oh, kamu kalau mau ambil saja. Oleh-oleh dari Mesir. Nope entang tawarannya, ucap Reina. Keheningan mulai terjadi di antara keduanya. Reina yang fokus kepada tontonan drama dan Gus Adnan yang fokus kepada laptop. Jika kalian mengira awal mereka serumah akan ada adegan hawa dingin yang kurang mengenakan, itu tidak terjadi. Gus Adnan sendiri yang berusaha untuk mengajak Reina berbincang agar suasana di antara mereka tidak canggung. Apalagi mereka seorang suami istri walaupun perjodohan. Gus Adnan juga tidak bisa menampik bahwa pertama kali bertemu Reina dia sedikit terkagum. Gus Adnan tersentak dari kesibukannya lalu menoleh ke samping. Remote televisi terjatuh dan pelakunya sudah tertidur nyenyak begitu saja. Salah satu hobi Reina yang baru Gus Adnan tahu adalah perempuan itu suka tidur. Di mana saja asal membuatnya nyaman. Dasar tukang tidur. Gus Adnan mematikan televisi dan hendak membangunkan Reina tapi tak tega juga untuk membangunkannya. Pada akhirnya Gus Adnan menggendong Reina yang tertidur. Lelaki itu mengira Reina akan berat tapi ternyata lumayan ringan. Bukannya dia keberatan tapi bisa-bisa dia sakit pinggang. Setelah menidurkan tubuh Reina ke kasur, Gus Adnan meninggalkan Reina juga menutup pintu kamar perempuan itu. Ini kedua kalinya mereka melakukan sentuhan fisik. Wajah datar itu semakin mendung ketika banyak pasang mata yang menatapnya dengan pandangan aneh. Bagaimana tidak, Reina berjalan dengan Ridwan selaku teman Gus Adnan. Katanya Gus Adnan sendiri yang meminta Ridwan untuk mengawasi Reina. Pak Ridwan emang enggak malu dilihatin mahasiswa satu fakultas? Tanya Reina sambil menunduk malu. Ridwan yang semula fokus terhadap iPad menggeleng pelan. Pak Ridwan kan bukan dosen jurusan seni. Ucap Reina lagi. Dia risih menjadi pusat perhatian. Masalahnya Reina baru tahu bahwa Ridwan lumayan terkenal di kalangan mahasiswa di kampus. Bukannya di satu fakultas tapi seluruh fakultas. Saya kan hanya berkunjung untuk memastikan sesuatu. Balas Ridwan. Jangan jalan di samping aku dong. Malu banget aku tuh. Reina menutupi wajahnya dengan kupluk hoodie. Saya kenal kamu, jadi kenapa tidak? Saya kan minta tolong diantarkan ke ruangan teman saya. Jelas Ridwan. Reina hanya pasrah saja. Keduanya berhenti di ruangan dosen untuk fakultas seni. Ini ruangan dosen Pak, tapi aku heran seharusnya Bapak tahu dong ruangan dosen di setiap fakultas. Kata Reina dengan sindiran halus. Memangnya saya suka keluyuran gak jelas di kampus? Tanya Ridwan heran. Iya, tiba-tiba di fakultas kedokteran terus fakultas hukum terus fakultas bisnis. Temen Bapak sebanyak itu ya? Tanya Reina heran. Saya bukan hanya sekedar dosen. Setelah berkata seperti itu, Ridwan masuk ke dalam ruangan yang dia tuju meninggalkan Reina yang hanya mengomel dalam hati. Ya kali rektor. Reina mendengus malas menatap ketiga orang yang ada di depannya. Sejak kapan mereka ada di kampusnya? Ada apa kalian kemari? Perasaan baru kenalan kemarin udah kayak kenal lebih dari 4 tahun yang lalu ya. Reina berujar sambil tersenyum masam. Gali tertawa melihat wajah Reina. Sebenarnya mereka kangen mengobrol dengan Reina yang tidak gengsi atau tidak baper ke sembarang cowok. Seperti berlapang dada gitu tanpa membawa perasaan. Jadi, ketiga orang tersebut senang bisa berbincang dengan Reina. Kita pengen ngobrol sama mahasiswinya Pak Ridwan. Ujar Gali tertawa kecil. Bukan dosen saya, sahut Reina acuh. Tapi dia termasuk orang penting di kampus ini. Balas Jafar membuat Reina memasang wajah serius. Nah, gak mungkin juga Pak Ridwan keliling kampus secara cuma-cuma. Ucap Reina mengutarakan kekepoannya. Kalian kalau menggibah langsung depan orangnya iya. Ridwan menggeleng heran. Ketiganya tak menggubris perkataan Ridwan.
Serius kamu enggak tahu Ridwan itu jajaran orang penting di kampus? Jafar berkata kaget ke arah Reina. Iyalah, gak mungkin aku kepo, balas Reina. Biasanya mahasiswi paling tahu loh ada dosen ganteng kayak Ridwan. Gali menunjuk Ridwan dengan dagunya. Aku aja gak punya teman. Jawab Reina dengan muka sinis. Kok bisa? Bisalah. Dari dulu aku gak punya teman. Jelas Reina acuh. Gali dan Jafar saling tatap lalu memutuskan kontak mata antara mereka. Masa sih kamu gak tahu jabatannya si Ridwan? Padahal tadi aku dengar mahasiswi yang bisik-bisik tentang dia. Ucap Gali dengan nada ibu-ibu gibah. Iya Kak Gali. Aku nolep. Si Adnan kagak cerita. Tanya Gali heran. Dia mah ngetes hafalan terus. Kemarin-kemarin lagi dia makan makanan aku tanpa izin. Aku marah sampai 2 minggu. Jelas Reina membuat keduanya terkejut. Astaga, kelakuannya gak berubah. Udah jadi Gus masih gitu. Jafar menggeleng heran. Dulu itu ya, Adnan bandel banget. Bah, hampir panggilan orang tua tiap minggu. Apalagi dia nakal banget dulu, suka bolos ke warkop buat ngerokok sama ngopi. Cerita Gali, pembahasan kalian kenapa jadi masa lalu sih? Tanya Ridwan kesal mendengar cerita Gali dan Jafar. Dia kan istrinya Wan. Harus tahu dong. Balas Gali ngegas lalu kembali menatap Reina yang masih setia menunggu kelanjutan ceritanya. Kalau ditanya Adnan ketahuan ortunya sih cuman kelakuan di sekolah doang, di luar sekolah enggak tahu. Dia pinter bohong. Kamu kalau dibohongi tendang aja asetnya. Nasihat Gali. Reina hanya mengangguk saja. Kalau abis panggilan orang tua, Adnan bakal dijewer telinganya sampai merah sama Umi Amima. Abi Husan cuman digampar aja sih. Dikira digampar ke dipijit apa? Ucap Reina kesal. Tapi dia gak berubah sampai kelas 12 semester 1. Semester 2 dia mulai mengurangi kebiasaan buruk sih. Katanya mikirin masa depan. Sok banget dah. Komentar Reina. Emang, dia itu kelakuannya Masya Allah. Jujur banget sih Gal, kayak kamu enggak. Sahut Ridwan. Kalau kita bertingkah sih sama tapi gak seanu Adnan. Ucap Jafar. Kalian berdua aja sih. Aku pendiam. Sahut Ridwan lagi. Iya deh si paling kesayangan guru dulu. Jafar menatap Reina yang hanya diam memikirkan sesuatu. BTW Adnan dapat oleh-oleh dari Mesir gak? Tanya Jafar. Dapat. Dari temen Umi Amima kan? Tanya Reina. Bukan dari temen ceweknya. Siapa ia namanya? Aku lupa. Jafar berpikir sejenak mengingat namanya. Ara. Sahut Ridwan lalu menatap ke arah Reina. Dia cewek yang dulu suka sama Adnan sih. Gak tahu sekarang masih suka apa enggak, gak usah kamu pikirkan. Ucap Ridwan. Apalah, dia mau suka sama siapa aja terserah asal jangan hamilin anak orang. Ujar Reina cuek. Ridwan tersenyum tipis. Ada saatnya nanti kamu cemburu kok Rey. Ucap Ridwan. Memang aku kelihatan suka sama perjodohan ini dari awal. Ini cuman perjodohan paksa yang tanpa mengambil keputusan dari aku. Balas Reina dingin. Ah, Reina bukan tipe yang menyembunyikan kebenciannya terhadap apapun. Reina akan mengungkapkannya secara terang-terangan karena itu sangat mengganggunya. Gue duluan ya. Temen gue ngechat. Reina berpamitan begitu saja lalu pergi dari sana. Perasaan tadi dia bilang gak ada temen deh. Gumam Gali. Temennya cowok. Satu doang dan mereka akrab. Sahut Ridwan yang memang sudah memperhatikan Reina sejak perkenalan pertama mereka di kafe. Adnan tahu. Tanya Jafar. Belum. Dia sibuk sama kerjaannya. Jawab Ridwan acuh. Semoga mereka saling jatuh cinta dan cemburu secepatnya. Doa Gali. Amin. Biasanya doa lu terkabul sih. Ucap Jafar. Gue kan anak yatim. Bukan gue ya Allah yang ngatain dia yatim. Malam hari pun tiba. Reina hanya rebahan sambil memainkan handphonenya setelah sholat maghrib. Leon kemana sih? Abis ditemenin nongkrong malah ngilang. Omel Reina pelan.
Besok gak ada kelas. Bisa tidur dan nerusin drama. Reina tersenyum senang. Haduh, untung juga tugas selesai semua. Reina tersenyum senang lalu menutup matanya sejenak karena merasa mulai mengantuk. Ya Allah, jangan tidur dulu. Belum sholat Isya. Reina menepuk-nepuk pipinya agar kantuknya menghilang. Sedangkan di sisi lain, Gus Adnan membawa banyak sekali makanan. Tadi uminya bilang dari arah gadis yang memberikan oleh-oleh dari Mesir waktu lalu. Tumben sepi, gumam Gus Adnan lalu melangkah masuk dan duduk di sofa. Hari ini cukup memusingkan karena para santri laki-laki yang ketahuan merokok di bagian ujung pondok pesantren. Gus Adnan harus menghukum para santri laki-laki baru bisa pulang. Kembali lagi ke kamar Reina. Perempuan itu memilih melukis di malam hari karena terlanjur bosan menunggu waktu sholat Isya. Mari kita melukis hal fantasi. Reina dengan semangat meraih kuas dan juga cat warna. Kemampuan melukis Reina sungguh indah. Terlarut dengan melukis di kanvas, Reina tak sadar ada yang memperhatikannya dari celah pintu kamarnya. Beautiful hobby. Pagi-pagi sekali Reina sudah mengeluarkan berbagai macam binatang dari mulutnya. Dia kesal tidur nyenyaknya diganggu oleh lelaki yang satu atap dengannya. Gus Adnan membangunkannya karena mengira Reina yang ketiduran. Saya kira kamu ada matkul, ucap Gus Adnan. Enggak ada, hari ini kosong, balas Reina judes. Mau ikut saya ke Ponpes? Tawar Gus Adnan. Reina berpikir sejenak, ia hanya ingin tidur tenang untuk hari ini sebelum besok bertempur melawan tugas lagi. Enggak deh, titip salam ke Abi sama Umi. Jawab Reina akhirnya. Ya sudah, jaga rumah dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Gus Adnan dengan sumringah, Reina berjalan ke atas menuju kamarnya. Di halaman belakang rumah ada gazebo. Reina berencana untuk melanjutkan lukisannya di sana sembari melihat pemandangan di pagi hari. Buat cemilan. Reina kembali masuk ke dalam rumah menuju dapur untuk membuat cemilan agar tidak terlalu membosankan. Karena terlalu bersemangat, Reina tidak melihat ada genangan air. Sudahlah, Reina sempat melompat dan dia terpeleset. Aduh, sakit kaki kanan aku. Ringis Reina lalu duduk perlahan. Gue lupa ada genangan air kecampur lumut. Reina menepuk jidatnya lalu beralih ke kakinya yang terluka hingga mengeluarkan darah. Ini aku harus gimana? Gumam Reina bingung. Reina bukan tipe orang menye-menye jika terjatuh. Anehnya perempuan itu justru santai ketika dirinya terluka. Saking santainya, dulu Reina pernah terjatuh karena tersandung batu. Tapi dengan kuat perempuan itu masih bisa berjalan hingga ke rumah yang jaraknya tidak dekat. Kok tambah perih ya? Apa kaki aku tergelincir ya? Reina menggigit bawah bibirnya dan dengan perlahan bangkit dari duduknya. Telepon siapa? Kalau naik mobil tapi gak ada mobil. Reina berjalan ke depan lalu terduduk di sofa ruang tengah. Papa. Reina segera meraih ponselnya yang ada di saku. Yah, layarnya pecah. Reina lalu memencet ikon telepon dan menunggu beberapa saat hingga sang papa mengangkatnya. Ada apa nak? Pa, aku kepeleset. Ini di rumah gak ada orang. Aku bingung telepon siapa. Gus Adnan pasti baru sampai Ponpes. Jarak dari sini sama Ponpes juga jauh. Astaga, tunggu di situ. Papa bakal bawa kamu ke rumah sakit. Setelah telepon dimatikan, Reina kembali meringis karena rasa sakitnya semakin menjadi. Hahaha sakit. Teriak Reina keras lalu terdengar suara gerusak-gerusuk dari depan. Reina, terusin aja aneh-anehnya. Bandel kalau dibilangin jangan loncat-loncat. Kamu manusia bukan kelinci. Omel Bunda Eli kepada anaknya. Hasil pemeriksaan medis adalah pergelangan kaki kiri Reina keseleo hampir retak. Kaki kanan hanya luka pada lutut dan lumayan parah hingga harus rawat inap. Siku kiri dan kanan Reina juga terluka karena gesekan yang dihasilkan. Iya bunda, sabar dong, sahut Reina. Iya sabar,
Bunda harus sabar sama kelakuan kamu. Balas Bunda Eli hanya menatap anaknya yang sibuk menonton televisi. Lagian kenapa gak langsung ke rumah sakit aja sih? Untung telepon papa, kalau enggak kamu nunggu Adnan sampai malam. Ucap Papa Gani. Kepikiran sama papa aja. Dari rumah ke Ponpes itu jauh. Jawab Reina seadanya. Ceklek. Assalamualaikum, Bunda sama Papa, maaf Adnan gak bisa jaga Reina dengan baik. Gus Adnan masuk ke dalam lalu menyalimi kedua orang tua Reina. Enggak apa-apa nak, anaknya juga suka bertingkah, jadi kami memaklumi. Dia juga butuh diawasi 24 jam biar gak bertingkah. Ucap Papa Gani. Reina yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas panjang. Aku bukan bayi. Ya sudah, aku titip anak aku ya Adnan. Kami berdua mau kembali. Papanya juga ada kerjaan. Pamit Bunda Eli. Iya Bunda, biar saya aja yang menjaga Reina di sini. Setelah kedua orang tuanya pergi, Gus Adnan berjalan mendekati Reina. Kamu aneh-aneh terus. Untung cuman terkilir, kalau patah gimana? Tanya Gus Adnan khawatir. Ya enggak apa-apa, aku pernah ngerasain. Jawab Reina. Kalau dibilangin itu didengerin. Nasihat Gus Adnan. Udah didengerin tuh. Punya kuping kan? Sahut Reina batu. Gus Adnan tak menanggapi lebih jauh dan memilih duduk di sofa yang tadi diduduki oleh Bunda Eli. Dirawat inap sampai berapa hari? Tanya Gus Adnan. Kata dokter 1 minggu baru boleh pulang, tapi tergantung kondisi juga. Jelas Reina. Baiklah. Kemungkinan besok pagi Umi, Abi, sama Azizah bakal kesini menjenguk kamu. Oh ya, urusan Ponpes gimana? Tanya Reina. Ada ustazah sama ustadz lain yang bisa handle. Reina berohria lalu fokus kembali ke televisi yang menampilkan film yang sempat dia pilih. Bandelnya Masya Allah. Kamu yakin? Saya tinggal di sini tidak apa-apa? Tanya Gus Adnan khawatir kepada Reina. Iya, kamu jangan begadang. Kalau ada yang sakit panggil dokter, jangan telepon papa kamu. Pesan Gus Adnan. Iya, dah sana pulang. Usir Reina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Gus Adnan tak terlihat di mata Reina, perempuan itu dengan penuh semangat menyalakan televisi dan menonton film di Netflix. Kali ini Reina akan maraton 1 episode saja lalu dia akan tidur. Ingat itu, mau dibangunin Reina-nya Umi. Tawar Gus Adnan melihat Umi Amimah hanya menatap wajah Reina yang masih tertidur. Enggak usah, biarin aja sampai sebangunnya, kasihan. Jawab Umi Amimah lalu menatap kaki menantunya. Berarti nanti Reina enggak bisa jalan sementara? Tanya Umi Amimah. Untuk saat ini masih harus diawasi atau pakai kursi roda. Kaki kanannya cuman luka, jadi nanti bisa jalan kok Umi. Jelas Gus Adnan. Ih Kak, tapi sama aja pegel, nanti kaki kanannya jadi tumpuan. Komentar Azizah. Kayaknya perlu istirahat total aja. Sahut Gus Adnan. Kasian banget Kak Reina. Ucap Azizah. Kamu mending enggak usah ke Ponpes dulu aja. Jagain Reina. Kata Umi Amimah. Enggak apa-apa. Tanya Gus Adnan. Umi Amimah mengangguk tak masalah. Azizah, kamu enggak balik ke pondok. Izin seenaknya. Ucap Gus Adnan kepada adiknya yang bermanja dengan sang Umi. Cuman sehari aja. Ustazahnya juga enggak permasalahkan. Balas Azizah kesal. Ya enggak bisa gitu dong. Bisa. Buktinya aku bisa. Balas Azizah setengah jengkel. Sudah jangan bertengkar. Mending kalian berdua sarapan dulu. Lerai Umi Amimah. Keduanya kompak berebut sarapan pagi membuat kericuhan di ruangan tersebut. Reina yang merasa terganggu lantar membuka matanya dan melihat ke sekitar. Betapa terkejutnya Reina melihat ada mertuanya dan adik iparnya sedang terduduk di sofa. Astagfirullah. Maaf Umi. Reina lupa ada Umi jenguk. Reina bangun dari tidurnya dengan terkejut. Enggak apa-apa nak, tidur lagi aja. Kamu harus banyak-banyak istirahat. Cegah Umi Amimah sebelum Reina turun dari kasur rumah sakit.
Reina bersumpah serapah karena lupa jika pagi ini mertuanya akan menjenguknya. Lelaki yang berstatus sebagai suaminya juga salah, tidak membangunkannya. Maaf ya Umi, cicit Reina malu. Enggak apa-apa nak, kaki kamu masih sakit, tanya Umi Amimah lembut. Sudah enggak, tapi nyeri aja, jawab Reina. Alhamdulillah, kalau begitu ayo sarapan dulu. Biar Umi yang suapin. Umi Amimah mengambil jatah makan Reina lalu segera menyuapi Reina. Untung punya mertua yang pengertian. Iya, Reina itu gak bisa diem. Makanya jangan heran dia jatuh gini, ucap Bunda Eli kepada Umi Amimah. Ruang rawat itu penuh karena kedatangan orang tuanya. Tapi baik-baik aja kok Reina. Reina yang dasarnya paling anti diomelin, tentu saja hanya diam tanpa menatap sang bunda. Dia tidak peduli jika seperti ini di depan mertuanya karena dia kesal sekali. Umi, kita harus pulang, ucap Azizah pelan. Ya ampun, sampai lupa ada urusan. Umi Amimah menepuk jidatnya. Umi Amimah dan Azizah berpamitan dengan Bunda Eli dan Papa Gani yang menyempatkan mampir sebelum kembali ke kantor. Hati-hati di jalan ya Umi, ucap Reina. Iya nak, kamu juga cepat sembuh ya. Setelah kepergian keduanya, Bunda Eli mendekati anaknya dan mencubit kedua pipi anaknya gemas. Sakit Bunda, kamu enggak bosen di rumah sakit, biasanya paling enggak betah. Bunda Eli menangkup wajah anaknya. Ekuak, Reina melepaskan tangan bundanya dari wajah. Abis ini dokter bakal periksa kamu. Kalau semisal keadaan kamu udah baik, nanti sore pulang, kata Bunda Eli. Iya, kalau sampai rumah jangan bertingkah lagi ya Reina. Bunda khawatir sama kamu sampai enggak bisa tidur, ucap Bunda Eli. Bunda Eli menghela nafas melihat anaknya yang nampak sedikit cuek. Apakah anaknya masih marah tentang perjodohan ini? Tapi ia dan Gus Adnan terlihat baik-baik saja bahkan akrab layaknya teman. Kamu udah gede aja. Dulu setiap papa ke kantor mintanya ikut terus, ucap Bunda Eli. Anak-anak ada masanya untuk menjadi dewasa Bun. Bunda Eli tersenyum melihat Reina. Jika boleh jujur, Bunda Eli merasa bersalah dengan masa kecil anak perempuannya ini yang dididik keras hampir selayaknya laki-laki. Bunda Eli mengira anaknya yang lahir ke dunia menjadi anak yang lemah lembut justru berbanding terbalik. Reina menjadi anak yang keras kepala dan tegar. Bunda, ayo balik, katanya ada acara di Gedung Tiara. Papa Gani datang dari pintu ruang rawat anaknya. Oh iya, hampir aja lupa. Bunda Eli segera berkemas dan berpamitan dengan anaknya. Reina mencium tangan kedua orang tuanya. Enggak apa-apa di sini sendirian, tanya Bunda Eli. Enggak apa-apa. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena omel Bunda Koi. Permisi Gus Adnan. Mohon maaf kalau saya lancang bertanya, apa Gus punya masalah? Sampai-sampai melamun di bawah pohon, tanya seorang santri laki-laki kebetulan melihat Gus Adnan yang sedari tadi melamun. Tidak, saya hanya memikirkan materi yang akan saya sampaikan besok, jawab Gus Adnan. Oh maaf Gus, tidak apa-apa. Sebaiknya segera pergi ke masjid untuk sholat asyar, kata Gus Adnan mengingatkan. Baik Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah santri laki-laki itu pergi, Gus Adnan menghela nafas. Ia baru saja berbohong kepada orang. Nyatanya ia kepikiran Reina yang sendirian di rumah sakit. Perempuan itu tidak bisa kemana-mana sendiri, apalagi kakinya yang pasti sudah kalian tahu keadaannya. Ya Allah lindungilah istri hamba. Gus Adnan menggelengkan kepalanya heran kesekian kalinya ketika melihat sang istri masih tertidur nyenyak dengan selimut tebal. Ini sudah jam 4:30 sore. Umi Amimah tadi menyuruh putra sulungnya untuk segera ke rumah sakit menemani Reina yang pasti sendirian. Mohon maaf Tuan, saya datang untuk memeriksa luka Nona Reina, ucap suster yang baru saja masuk. Gus Adnan mengangguk memperbolehkan suster mengecek keadaan Reina yang masih tertidur.
Luka lututnya sudah membaik, kaki kirinya kemungkinan bengkak nanti malam. Besok bisa pulang pada sore hari. Ucap suster. Terima kasih suster. Setelah selesai memeriksa keadaan pasien, suster tersebut pamit keluar dari ruangan inap Reina. Gus Adnan mendekati Reina lalu membangunkan perempuan itu. Padahal sedari pagi, ia tidak beraktivitas tapi seolah yang paling lelah. Jam berapa? Tanya Reina serak. 4:30. Tadi suster periksa kamu, besok sudah boleh pulang. Ucap Gus Adnan lalu meletakkan barang bawaannya di sofa. Tapi kamu tetap gak boleh kuliah dulu. Tadi Bunda Eli ngirim saya pesan, lusa bakal dipijet kaki kamu. Mata yang semula terpejam sambil mendengarkan langsung terbuka dan Reina bangun dari tidurnya. Tadi Bunda kesini enggak bilang apa-apa. Malah ngomelin aku. Ujar Reina ngegas. Mungkin Bunda lupa. Jangan lupa kamu lusa bakal dipijet. Wajah Reina seketika muram mendengarnya. Kenapa harus dipijet? Emang enggak bahaya? Dengus Reina kesal. Kamu takut dipijet? Tanya Gus Adnan heran. Bukan gitu. Aku pernah jatuh juga. Terus dipijitin, rasanya sakit banget. Seharusnya kamu dari kejadian itu kapok enggak bakal bertingkah. Sahut Gus Adnan. Aku orangnya kalem dan pendiam kok Gus. Gus Adnan hanya tersenyum mendengar penuturan Reina. Abis sholat maghrib, kamu makan. Lauknya apa? Geprek. Kamu itu sakit, lauknya saya belikan sayur sup sama udang. Balas Gus Adnan. Yang sakit lutut bukan aku. Jadi kapan beliin aku geprek? Reina, saya bilangin Bunda kamu loh. Ancam Gus Adnan membuat Reina tak bisa berkutik. Reina hanya pasrah lalu merebahkan tubuhnya sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Reina, saya boleh nanya? Jika tidak ingin menjawab atau tidak nyaman, kamu boleh bilang. Ucap Gus Adnan lalu duduk di kursi yang tersedia di sebelah ranjang pasien rumah sakit. Silahkan aja. Balas Reina lalu menatap ponselnya sejenak dan kembali menatap Gus Adnan yang masih berpikir. Saya boleh dengerin kisah masa kecil kamu? Tanya Gus Adnan membuat Reina terdiam membisu. Jika tidak nope. Aku baik-baik aja kok. Reina berpikir sejenak dan mulai menceritakan kisah masa kecilnya. Aku dulu itu sama sekali enggak punya teman dari PAUD sampai SMA. Kalau ditanya kenapa, jawabannya sederhana karena mereka gak mau temenan sama anak nakal kayak aku. Sampai aku pernah waktu semdilabrak sama wali murid karena aku buat anaknya babak belur. Aku udah ngejelasin kalau yang salah anaknya tapi gak ada yang percaya karena itu. Aku terkenal anak nakal dan suka buat onar. Akhirnya aku disuruh minta maaf ke anaknya dengan catatan tidak akan mengulanginya. Papa marah waktu tahu aku begitu. Aku udah jelasin tapi papa enggak mau dengerin. Akhirnya papa kasih hukum, aku dihukum ke sekolah enggak boleh naik angkutan umum dan dianterin supir selama 2 minggu. Bunda enggak ngebela aku karena tahu papa orangnya keras. Reina mengamati mimik wajah Gus Adnan yang nampak mendung. Kenapa? Tanya Reina heran. Enggak apa-apa. Lanjutin aja. Ya gitu, pokoknya masa kecil aku tuh gak punya teman, papa juga masih galak-galaknya. Dulu aku hampir pernah diusir karena gak sengaja jatuhin gelas doang. Terus pernah keusir. Terus kamu tidur di mana? Tanya Gus Adnan heran. Muka lelaki itu sudah suram entah Reina tak tahu penyebabnya apa. Pernah diusir. Aku tidur di hotel selama 3 hari abis itu dijemput Bunda. Baru pas kelas 12, sikap papa berubah enggak emosian bisa dibilang jadi sayang aku. Gus Adnan tertegun mendengarnya. Terus kamu seneng disayang papa kamu? Tanya Gus Adnan yang sebenarnya memancing perasaan Reina kepada sang papa. Alhamdulillah dikit. Soalnya dulu pernah gitu tapi gak lama papa balik ke jiwa kerasnya. Aku sampai heran, papa aku kalau jadi tentara keknya aku strict parents banget sih. Ujar Reina sambil membayangkan. Kamu enggak dendam ke papa atas apa yang dia perbuat selama kamu masih kecil?
Tanya Gus Adnan pelan. Reina terdiam lalu menggeleng. Memang pernah, tapi aku kubur perasaan itu. Dia orang tua aku, jadi sebisa mungkin aku gak mau benci. Sebenarnya dulu aku hampir punya adik. Tapi adik aku gugur dalam janin. Papa kan aslinya pengen anak cowok. Saya enggak tahu sama sekali tentang itu. Meskipun Abi Husan sudah berteman dengan Papa Gani lama, tapi Abi sepertinya tidak mengetahuinya. Reina mengangguk paham. Lagi pula saat itu memang sengaja tidak disebarluaskan berita Bunda Eli hamil anak kedua. Udahlah, lupakan aja. Masa lalu biarlah berlalu. Iya, sekarang kamu tidur, sudah jam 9. Jangan begadang. Hari ini saya tidur di sini. Tekan Gus Adnan karena tahu Reina akan begadang. Sudah tahu sakit tapi masih saja menantang kondisi. Iya, nih Bobo, baca doa. Iya Gus Adnan. Gus Adnan merenung setelah sholat subuh. Ia masih cukup belum bisa mencerna cerita Reina. Padahal dia berpikir kemungkinan keluarga itu termasuk keluarga baik-baik saja. Astagfirullah. Ya Allah, tolong hilangkan perasaan kesal ini. Gus Adnan mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya lalu segera melipat sajadah. Gus Adnan lalu mendekati Reina yang tertidur. Kondisi Reina yang seperti ini tidak memungkinkan untuk bisa sholat. Gus Adnan menunduk mendekatkan wajahnya ke arah dahi Reina lalu menciumnya dan berkata, "Semoga bermimpi indah cantik." Bersambung.